motivasi yang luar biasa. Silakan apa kabar Bang Elo? Baik, Bang Dedi. Apa kabar, Bu? Dedi. Saya ketemu terus udah bosen dia beneran. Silakan Mas Adi. Oke, langsung aja nih kita tanya nih. Anak-anak udah pada gede semua nih. Saya nanya sama Mbak Remesnya dulu deh. Oke, iya. Anak-anak udah pada gede semua, terus sudah pada pacaran semua, gitu kan? Gimana tanggapannya nih kalau pacaran? Ya memang saya mengalami satu fase yang terkejut. Karena kan waktu itu kan mereka kayak Kevin pertama waktu masih pas SD. Waktu pas sistem sekarang juga kan udah ke satu SMA gini. Jadi udah mulai ngerti lah gitu. Karena memang ya namanya cowok ya wajar lah gitu. Malah bagus lah ya kalau dia tertarik dengan lawan jenis cukup bagus. Karena sekarang banyak yang nggak tertarik dengan lawan jenis ya. Oke. Tapi suka nggak mereka tuh suka curhat nggak dengan mamanya gitu, dengan ibunya suka curhat nggak? Kalau dulu awal-awalnya sih Kevin memang lebih banyak cerita sama Mas Adi, tapi akhirnya Mama sih cerita juga gitu. Pasti akhirnya cerita juga gitu. Kenapa Kevin kok suka ceritanya sama manggilnya apa nih? Kevin? Nggak, manggil papa, mama. Papa mama ya. Oke. Kevin kenapa lebih suka cerita sama papa? Beda sih, kalau mama mungkin lebih ke ngomongin bisnis lebih seru, kalau papa mungkin lebih seru ngomongin kehidupan. Dan sekarang saya tanya balik nih, kalau Kevin lihat papa orangnya seperti apa Kevin? Kalau papa tuh orangnya bijaksana banget. Disiplin banget, terus rapi, seniman juga, tapi seniman yang haus akan ilmu gitu. Wow. Gimana ada jalur yang benar gitu ceritanya ya? Oke. Kalau mama gimana, Mas? Kalau mama nih lebih ke dia itu sosok direktur yang baik. Aku kan mau komedi. Jadi mama tuh kalau aku punya ide apa, dia ngembangin aku gitu. Kan karena dia pernah gini, mama juga yang ininya kan komisaris tapi juga direktur juga. Komisaris juga ya, komisaris dan direktur. Oke. Jeleknya apa dong jeleknya? Paling ini sih kalau aku nonton di bioskop aku nggak mungkin ngajak mama sih, soalnya pasti berisik lah. Saya berbakat di sini. Sering gini, mas, jadi dia kayak misalkan apa, ini habis ini pasti dibunuh nih, terus beneran dibunuh gitu. Tuh kan bener kan mama gitu kan. Itu sering kan, apalagi kalau bener kan kayak kesana ya gimana gitu, jadi ya udah lah, aku semenjak itu nonton jadi jarang. Jadi kalau di tiket di A, aku di Z. Oke, itu baik buruknya mama ya. Tapi saya mau nanya sama Tristan nih, kalau Tristan lihat ibu nih, jeleknya aja dulu apa? Jeleknya dulu? Gimana ya, kalau misalnya mama, mungkin kalau misalnya lagi di meja makan kali ya sih. Jadi maksudnya kadang-kadang aku suka ngobrol gitu, mau ngajak ngobrol nih, mam gini. Terus tapi kayaknya kan mama kan sebagai wanita karir lah ya, jadi apa ya, gadget mulu, jadi mama Udah kok, makan dulu. Tapi kan aku kan lama-lama kan kayak kesel, terus akhirnya waktu itu sempet marah, mah kenapa sih mama kayak nggak pernah hargain aku gitu. Maksudnya tahap pendewasaan. Iya. Tahap pendewasaan untuk mama ya maksudnya. Namanya baby ya juga sih. Terus tapi ininya sekarang kan udah enggak. Sekarang udah kita bisa saling connect gitu hati. Oh iya. Kevin ini kan udah sukses ya, sukses. Saya sempat ngobrol sama Mas Adi pada saat di IMB itu. Mas Adi ini sebenarnya buat saya Kevin beruntung sekali karena memiliki ayah dan ibu yang ada di dunia yang sama. Ya, apalagi saya rasa kalau saya lihat Mas Adi memang orang yang benar-benar bijaksana lah gitu, bisa ngajarin dan sebagainya, dan beruntung sekali masih punya ayah nih. Dan kalau saya ngeliat Kevin dengan Mas Adi, saya ingat dengan ayah saya gitu. Saya udah nggak bisa curhat sama ayah saya. Saya udah meninggal udah lama. Ini bisa curhat dengan hal yang sama gitu, dengan hal yang sama. Dan Mas Adi ini bangga sekali dengan Kevin, karena setiap kali kalau ketemu saya di IMB dan sebagainya, yang diceritain itu selalu Kevin itu begini gitu. Kalau saya nanya Gustan masih sekolah, tunggu nanti gini. Jadi kalau menurut Mas Adi sempat cerita, Kevin itu berhenti sekolah
Dan saya ya sudahlah kalau berhenti sekolah dia mau belajar musik dan sebagainya. Tapi mamanya sempat stres ketika Kevin berhenti sekolah. Itu benar? Bener lah. Gimana ceritanya? Ya soalnya kan gimana ya, kan paradigma orang zaman dulu kan kita harus sekolah dengan jenjang sekolah yang bertingkat, berlapis, terus ya linear lah gitu, sampai sarjana nanti bekerja begitu. Saya masih kayak begitu. Walaupun saya tahu Mas Adi kan nggak menempuh seperti itu juga gitu. Ini sekolah sih maksudnya, tapi dia ngambil workshop apa segala macam. Cuman saya takut kan masa depan Kevin takutnya ntar gelap gitu loh. Gimana ya, apa dia bisa kayak milih musik, ada bisa kayak Mas Adi gitu. Masih gitu bayangannya, masih abu-abu. Nah jadi saya pikir wah dia di sekolah bagus-bagus, kok lama ini segala macam, kenapa jadi berhenti di tengah jalan gitu. Tapi akhirnya saya terus banyak konsultasi dengan beberapa orang ya, memang sekolah itu kan sebenarnya juga hak anak juga gitu. Jadi anak juga mempunyai keinginan untuk sesuatu gitu ya, kita harus mensupport gitu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk memahami gitu. Tapi emang itu tidak mudah gitu. Dan akhirnya kan Kevin alhamdulillah bisa mewujudkan keinginannya gitu. Tapi memang saya juga bilang sama dia, Tim kalau bisa tapi tetap sekolah ya, umur 30 tahun tetap pengen Kevin untuk menggali ilmu, walaupun dengan cara apa ya, macam-macam kan sekarang, nggak cuma ya bisa universitas terbuka atau apa, belajar dengan banyak orang. Waktu Kevin berhenti sekolah, memutuskan berhenti untuk sekolah di kelas 2 SMA waktu itu, waktu itu dilanjutkan dengan homeschooling, keinginan dia, simply karena Kevin melihat di sekolah ini tidak memberikan apa yang dia butuhkan kalau dia jadi musisi. Jadi kelas 2 SMA dia udah tahu persis saya mau jadi musisi kayak papa. Apakah papa butuh geografi dan sebagainya kan nggak relevan kan? Nah saya nggak bisa jawab. Nah saat itu saya justru melihat Kevin ini justru membanggakan karena kelas 2 SMA dia sudah tahu dia mau kemana dan Sudah bisa berpikir pasti, dan pasti dia nggak ada tawar menawar gitu. Saya bilang silakan bicara sama mama, kalau saya pasti. Nah ibunya seperti tadi disampaikan nggak terlalu setuju, tapi saya yakinkan Memes bahwa di dunia ini bahkan yang nggak selesai sekolah banyak sekali, Richard Branson, Ted Turner, kemudian Bill Gates, Steve Jobs, itu inovator-inovator yang tidak melalui jenjang sekolah yang resmi sampai selesai. Nah, saya lihat Kevin lebih visioner seperti itu gitu. Oke, luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi nanti, sangat amat menarik pembicaraannya. Jadi tetap di Tabu 3 keluar mana. Harus saya akui sekarang pendapatan Kevin, income Kevin lebih besar daripada saya.